Film diawali dengan memperlihatkan aksi teror di beberapa negara Asia, yang mana hal itu dilakukan oleh seorang teroris paling dicari bernama Amir Barkawi. Amir sendiri terlihat baru saja tiba di pesta pernikahan anak perempuannya dan nampak bahagia dengan hal itu. You did well. All Pakistan. That particular general won't be very useful to us. Namun yang dia tidak tahu, ada sebuah drone yang mengincar dia di atas dan membom lokasi tersebut. Hingga seluruh keluarga besar termasuk anak perempuannya mati dalam insiden tersebut. Adegan berpindah ke Mike Banning yang kita tahu di film pertamanya. Dia menjadi tokoh utama dan merupakan pengawal presiden yang paling dekat dengan beliau. Terlihat dia dan sang istri hidup bahagia setelah kejadian di Gedung Putih waktu kemarin. Namun yang menarik adalah Mike Banning ternyata memilih untuk mengundurkan diri, karena sudah merasa terlalu lama bekerja sebagai pas pampres. Tetapi hal itu belum dia ungkapkan karena masih berpikir dan bingung untuk mengatakannya. Di Gedung Putih sendiri kita bisa melihat sang presiden yang biasa diperankan oleh aktor yang sama, yaitu Samsul. Di mana dia mendapat telepon bahwa Perdana Menteri Inggris baru saja ditemukan meninggal di kediamannya. Dan tidak diketahui apa penyebabnya. Untuk itu diadakan pertemuan, sekaligus pemakaman untuk mengenang Perdana Menteri tersebut. Yang akan dihadiri oleh beberapa pemimpin dunia termasuk Presiden Amerika Serikat. Mengetahui bahwa Presiden akan pergi ke London, Banning pamit kepada sang istri dan memintanya untuk bersabar. Padahal sang istri sedang hamil tetapi Banning membebenjokan atau mengiming-imingi dengan oleh-oleh dari Inggris. Agar sang istri bisa sabar menunggu. Hingga saatnya tiba seluruh pemimpin dunia terlihat baru saja tiba dengan kendaraannya masing-masing, dan seluruh keamanan ditingkatkan untuk menyambut kedatangan mereka semua. Namun yang mereka tidak tahu adalah pihak keamanan mereka ternyata telah disusupi oleh kelompok teroris yang menempelkan bom di bawah mobil. Hingga saat mobilnya meledak semua orang pun langsung panik dibuatnya. Faktanya pertemuan tersebut ternyata sudah disabotase oleh teroris, dan Banning yang kebetulan berada di sana harus berjuang untuk melindungi presiden agar bisa selamat. Tak cukup sampai situ, para teroris itu pun tersebar di beberapa blok untuk menghabisi para pemimpin dunia yang lain. Di antaranya Presiden Jepang yang berada di jembatan, Presiden Australia yang berada di gedung, lalu Perancis yang berada di kapal. Dan mereka semua tewas saat itu juga. Yang mengejutkan adalah, ternyata itu semua adalah perbuatan dari si Amir Barkawi yang tadi kita lihat di awal. Yang mana dia ternyata selamat dari insiden tersebut, dan menuntut balas atas kematian sang anak di pesta pernikahannya. Tak sendiri Barkawi pun dibantu oleh anak tertuanya yang kehilangan kaki saat insiden itu. Di mana dia bertugas untuk meretas semua sistem yang berada di London, dimulai dengan mematikan listrik dan jalur kereta, kemudian dilanjutkan dengan meledakkan gedung pencakar langit. Sehingga membuat kota London menjadi chaos tidak pakai C. Bagi yang belum nonton film pertamanya, saya perkenalkan ini adalah Alan Trumbull yang diperankan oleh abah saya yaitu Morgan Freeman. Yang mana beliau berperan sebagai juru bicara sekaligus penasihat Bapak Presiden. Setelah hancurnya kota London mereka pun menunggu kabar dari sang presiden, apakah selamat atau tidak. Tetapi setelah dikonfirmasi bahwa Banning dan presiden berhasil terbang menggunakan helikopter, seketika mereka pun lega.
thing to plan for this. That's an understatement. Be on secure ground in 10 minutes, okay? Namun ketenangan itu tak bertahan lama, karena tiba-tiba sebuah misil menghancurkan satu helikopter pengawal yang membuat Bening dan Presiden terkejut. Hingga saat Bening melihat para penembak tersebut, situasi pun semakin bertambah tegang, tapi bukan yang di bawah pusar. Ketika misil kedua diluncurkan, sang pilot pun menembakkan suar untuk mencegah misil tersebut. Namun itu tak cukup untuk menyelamatkan mereka, karena teroris kembali menembakkan misil, hingga helikopter pengawal terakhir terpaksa harus mengorbankan dirinya. Saat misil ketiga mengincar mereka, Bening mengatakan agar Presiden tetap tenang. Karena misil tersebut sudah pasti mengunci dan akan menembak mereka, dan sudah pasti mereka akan tertembak. Mr. President. Beruntung Bening dan Pak Presiden masih bisa selamat, dan anehnya hanya mereka berdua yang selamat. Okay. Tak lama muncullah beberapa motor yang sudah pasti para teroris itu. Sehingga mereka berdua harus secepatnya lari dari sana. Adegan berpindah ke markas pertahanan, di mana Alan dan yang lain mendapat pesan dari Barkawi yang berisi tentang pesan ancaman. Karena sudah membunuh seluruh keluarganya, entah siapa yang mengirim drone dan bom tersebut. Tetapi yang pasti Barkawi menuntut balas kepada semua negara yang dianggapnya sebagai pelaku bom itu. To our friends in the West, to you, make no mistake. Send your pool to be blown to bits and... Jesus. Sementara itu, kita akan melihat seorang teroris yang menyamar sebagai seorang polisi. Tiba-tiba diserang dan dicekik oleh Bening, yang mana hal seperti itu tidak pernah dilihat langsung oleh Presiden, hingga membuatnya tidak nyaman melihatnya. Selanjutnya mereka berdua pergi ke stasiun kereta, di mana para teroris itu tiba-tiba muncul. Tetapi dengan amunisi dan bom yang dibawa Bening dari si teroris tadi, dia pun mengebom dan berhasil melumpuhkan mereka semua. Dengan hate yang dibawa oleh salah satu teroris tadi, Bening seperti biasa memberikan ancaman kepada para teroris atau pelaku tersebut. Dengan tujuan untuk mengintimidasi mereka, agar lebih emosi dan menekan mental mereka. So why don't you boys pack up your shit? We're going to kill him slowly. Here's something I want you to hear first. Di markas sendiri Alan pun melihat gambar Bening yang tengah mengarahkan senjatanya, yang mana itu adalah sebuah tanda darinya. Bahwa Bening akan pergi menuju ke lokasi markas MiG, di mana Bening adalah mantan MiG dulunya. No, he's right-handed. Southpaw 6. Sure. All right, man. Sesampainya di markas MiG, Bening bertemu dengan agen dan memutuskan untuk bersembunyi di sana, hingga pasukan penjemputan datang. Put that away. Sir, Jacqueline. Yeah, not long enough. Mr. President? Tak lama Bening melihat para pasukan dari CCTV. Tetapi dia curiga bahwa itu bukanlah pasukan penyelamat, melainkan para teroris yang mengejar Presiden. Tak ingin membuang waktu, Bening mengambil beberapa senjata dan menyuruh Presiden untuk bersembunyi, sedangkan si agen ditugaskan untuk pergi ke markas pertahanan London untuk meminta bantuan kepada para tentara di sana. Dengan pengalamannya di Banten selama 2 tahun, Bening pun mampu membantai semua teroris dengan sangat-sangat mudah. Yang menarik adalah, ketika ada satu teroris muncul, sang Presiden pun berhasil menyelamatkan Bening dengan menembak teroris tersebut dengan tangannya sendiri, dan itu sangat meresahkan. Di sisi lain si agen berhasil sampai di markas pertahanan London dan memberitahu mereka, kemana Bening dan Presiden pergi, untuk kemudian meminta pasukan penyelamat untuk datang ke sana. Sementara itu Bening dan Presiden pun langsung pergi dari markas MiG, menggunakan mobil. Namun di tengah jalan mereka diserang, hingga membuat mobil mereka terguling.
Alhasil presiden pun berhasil ditangkap dan Bening gagal menyelamatkannya. Tak lama datanglah beberapa pasukan penyelamat yang membantunya, untuk kemudian pergi bersama mereka, dalam misi penyelamatan sang presiden. Take it easy. It's been taken. And these assholes, the other way. Pak Presiden sendiri terlihat menghadap salah satu anak Barkawi, di mana dia akan dieksekusi tepat di depan kamera, dan akan disiarkan langsung di seluruh media di dunia. By billions. Live. You should be thankful. Sesuai dari arahan dari markas, Bening dan pasukan pun menuju ke tempat di mana Presiden disandra, dan segera pergi ke sana. Have NSA imagery of where you're going. It Brought more men. Terjadi baku tembak di antara mereka, di mana Bening memutuskan untuk masuk sendirian menyelamatkan Presiden. Sementara para pasukan diminta untuk terus membuat para teroris tersebut sibuk, Bening akan langsung menyelinap secara diam-diam. I need you to hit this building with everything you got. You got it. Keep it. Sementara Bening masih berjuang untuk masuk ke lokasi Presiden disandra. Si anak teroris pun langsung menyiarkan saat-saat Presiden akan dieksekusi mati. Sontak hal tersebut membuat Alan dan semua rakyat Amerika kaget melihatnya. Seakan-akan mereka mengatakan, "Oh my God, Presiden is dead." That I will faithfully execute and will to the best of my ability preserve. Hingga saatnya Presiden akan dipenggal, tiba-tiba muncullah Bening, yang langsung menembak si anak teroris. Sehingga terjadi pertarungan di antara mereka. Ketika salah satu anak teroris melepaskan granat, Bening pun berhasil menyelamatkan Presiden dan langsung kabur dari sana. Namun ternyata si anak tertua teroris belum mati dan kembali menyerang mereka. Tak punya pilihan lain, Bening pun meminta si pemimpin pasukan untuk meledakkan tempat tersebut, dan seketika gedung itu hancur beserta para teroris tersebut. Saat pasukan masuk ke dalam untuk memeriksa, mereka pun menemukan sang presiden dan Bening masih hidup tergeletak di dasar lift. We found them. The president's alive. Belum selesai sampai sini, Alan pun menghubungi Barkawi dan mengatakan bahwa Barkawi harus bertanggung jawab atas insiden ini. Di mana Alan mengirim drone ke sana dan meledakkan Barkawi beserta pasukannya. You think it's war? Maybe you should look out your window. Ground asset confirmed. Target clear. Beberapa hari setelah kejadian itu, anak pertama Bening pun lahir, dan dia sangat bahagia dengan itu. Terakhir terlihat Bening masih belum menyelesaikan surat pengunduran dirinya, dan akhirnya memutuskan untuk tidak jadi mengundurkan diri. Dan dia menghapus ketikannya beserta seluruh akun Gmail dan Instagramnya tamat.